Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Para pemirsa rahimakumullah, sesungguhnya segala pujian hanyalah milik Allah semata. Allah lah yang telah memberikan kepada kita kehidupan. Allah lah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan. Allah lah yang telah memberikan kepada kita karunia hidup yang luar biasa. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk senantiasa mensyukuri atas setiap desahan hidup, atas setiap hembusan nafas yang senantiasa kita nikmati hingga detik ini. Para pemirsa rahimakumullah, semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada teladan kita semua, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah teladan kebaikan. Beliaulah teladan kita semua yang telah memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga bahkan untuk setiap umat manusia. Para pemirsa rahimakumullah, suatu saat Rasulullah bersabda, ad-dinu an-nasihah. Sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Bagi siapa ya Rasulullah? Faqala Rasulullah, maka Rasulullah kemudian menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Maka kata Nabi, nasihat itu adalah lillahi, teruntuk Allah subhanahu wa ta'ala, wali kitabihi, dan untuk kitab-kitabnya, wali a'immatil muslimin, dan bagi para pemimpin umat Islam, wa ammatihim, dan bagi masyarakat seluruhnya. Para pemirsa rahimakumullah, alangkah indahnya hidup saling menasehati. Inilah sebuah pelajaran berharga yang Rasulullah berikan untuk kita umatnya di akhir zaman melalui hadis ini. Namun terkadang menasehati yang seharusnya menyenangkan bisa berubah menyakitkan. Menasehati yang seharusnya menyelesaikan menjadi sesuatu yang membuat masalah baru. Para pemirsa rahimakumullah, maka menasehati harus mengikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqa ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengejek satu kaum terhadap kaum lainnya seolah-olah kalian lebih baik dari kaum tersebut. Dan janganlah kaum perempuan mengejek kaum perempuan lainnya seolah-olah mereka kaum perempuan itu lebih baik dari kaum yang diejek tersebut. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian saling mencela. Wala tanabazu bil alqab,
Dan janganlah kalian saling memanggil dengan panggilan jelek. Bi'salismul fusuqu, seburuk-buruk panggilan adalah kefasikan ba'dal iman, setelah keimanan. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang tidak mau bertaubat, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang zalim. Maka saling menasihatilah dengan aturan Allah, saling menasihatilah dengan ketentuan Rasulullah. Jangan sampai kita merasa paling baik dan menghina kaum yang lain. Jangan sampai kita mencela saudara kita walaupun judulnya adalah saling menasihati. Jangan sampai kita memanggil saudara kita dengan panggilan yang jelek walaupun kita berniat untuk menasihati. Mari kita contoh agung, contoh yang begitu indah dari sosok para imam fikih. Kita mengenal Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Beliau adalah yang berpendapat bahwa kunut tidak mesti di setiap subuh. Bahkan tidak harus kunut itu di setiap subuh. Namun murid beliau yang bernama Imam Asy-Syafi'i, yang merupakan pendiri mazhab Syafi'i, yang mazhab ini banyak dianut oleh umat Islam Indonesia, mengatakan bahwa kunut di sholat subuh adalah contoh Nabi yang terus dilakukan. Namun apa yang terjadi? Sungguh indah. Perbedaan yang begitu mendalam, tapi kemudian tidak menyebabkan perpecahan. Bahkan mereka berdua menjadi contoh teladan bagi kita, indahnya saling menasehati. Hingga suatu saat Imam Hanafi menjadi imam sholat di hadapan Imam Syafi'i dan para muridnya. Tapi apa yang terjadi? Imam Hanafi melakukan kunut saat menjadi imam subuh, padahal beliau mengatakan, berpendapat tidak harus kunut setiap subuh. Dan begitu pun sebaliknya, Imam Syafi'i ketika berkunjung kepada guru beliau Imam Abu Hanifah, menjadi imam di jamaah Abu Hanifah dan melaksanakan sholat subuh, rupanya tidak melakukan kunut karena berimam di hadapan jamaah yang tidak berkunut. Subhanallah, indahnya saling menasehati seandainya dilakukan dengan cara yang benar, di waktu yang benar, dengan perkataan yang benar. Pemirsa rahimakumullah, inilah teladan, contoh yang harus kita hidupkan di tengah umat Islam hari ini. Jangan sampai kemudian umat dipecah belah. Jangan sampai umat kemudian ketika berbeda mereka harus berpecah belah. Karena sesungguhnya persamaan, berjamaah adalah sebuah keniscayaan bagi umat Islam. Dan perpecahan adalah kelemahan bagi umat Islam. Demikianlah ceramah singkat yang saya sampaikan. Semoga ada hikmahnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.